Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suzita Ufiani dan rekan saya Roza Fauziah. Kami dari Manajemen A 2019. Kami akan memaparkan mengenai fokus pada konsumen. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, Suzita Ufiani, mengenai pentingnya kepuasan dan loyalitas konsumen. Kepuasan adalah hal pertama yang dicari oleh konsumen saat pertama kali mengonsumsi suatu barang ataupun jasa. Kepuasan menjadi faktor utama tujuan konsumen dalam mendapatkan barang. Kepuasan itu datang saat konsumen merasa kebutuhan, keinginan, dan harapannya dapat terpenuhi, yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berkelanjutan. Semakin berkualitas produk barang dan jasa, maka kepuasan pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Produk barang atau jasa yang berkualitas memiliki peranan penting untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas akan terus-menerus melakukan pembelian pada perusahaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika tidak ada kepuasan, maka akan mengakibatkan pelanggan pindah ke produk lain. Keberlangsungan bisnis perusahaan tergantung pada pembelian produk dan pembelian berulang. Usaha memuaskan pelanggan harus dilakukan secara menguntungkan, yaitu di mana kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Namun, penting bagi perusahaan melihat apa keinginan dan kebutuhan pelanggan untuk mewujudkan kepuasan yang optimal. Loyalitas muncul ketika kepuasan juga muncul secara terus-menerus. Kesetiaan konsumen tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, tetapi melalui proses dan berdasarkan hasil pengalaman dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya, menciptakan kepuasan konsumen. Ada beberapa cara untuk menciptakan kepuasan konsumen. Yang pertama, produk atau jasa. Produk atau jasa harus diberikan nilai tambah sehingga memiliki daya saing yang kuat dan tidak kalah dengan produk lain yang ada di pasaran. Ini penting karena semakin berkualitas produk, maka semakin kecil pula peluang konsumen untuk berpaling ke produk lain. Harga. Konsumen selalu mempertimbangkan faktor harga sebelum akhirnya mereka memutuskan membeli produk atau jasa tersebut. Karena itulah penting untuk menyesuaikan harga produk yang ditawarkan dengan target pasar. Lokasi usaha. Lokasi yang strategis dan memudahkan akses kendaraan menuju lokasi tersebut memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Semakin strategis lokasi, maka akan semakin mempermudah pelanggan untuk mengunjungi lokasi usaha tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan bila para pelanggan akan sering mampir membelanjakan uangnya ke tempat bisnis tersebut. Ini strategi promosi. Konsumen sangat senang dengan penawaran produk yang menguntungkan bagi mereka. Misalnya seperti diskon pada hari-hari libur atau memberikan bonus khusus bagi para pelanggan yang melakukan transaksi pembelian di atas nominal tertentu. Kualitas pelayanan. Mendapatkan pelayanan yang baik menjadi dambaan bagi semua calon pelanggan. Mereka menginginkan pelayanan yang optimal atas harga yang telah mereka bayarkan. Karenanya, penuhi kebutuhan konsumen dan biarkan loyalitas mulai tumbuh secara bertahap. SDM handal, ramah, dan sopan. Setiap pelanggan ingin dilayani oleh pegawai atau tenaga kerja yang benar-benar handal, ramah, dan sopan terhadap pelanggan. Tak jarang terjadi komplain dari pelanggan apabila pelayanan yang diberikan tidak memuaskan hati. Maka dari itu, budayakan 3S terhadap semua pelanggan. Selanjutnya, pelayanan yang cepat dan tepat. Konsumen tidak ingin menunggu terlalu lama untuk produk atau jasa yang mereka butuhkan. Maka dari itu, perhatikan manajemen waktu yang paling tepat agar tidak ada konsumen yang merasa terabaikan karena harus menunggu produk atau jasa dalam kurun waktu yang lama. Bangun kepercayaan dengan bukti nyata. Ketika mempromosikan sebuah produk atau jasa kepada calon konsumen baru, dapat dipastikan mereka tidak akan langsung percaya sebelum melihat langsung atau merasakan sendiri bukti nyata dari penawaran yang ditawarkan atau yang dipasarkan oleh pemasar. Oleh sebab itu, berikan bukti kepada para konsumen sebelum akhirnya mereka memberikan imbal balik bagi perusahaan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih penjelasannya Suzeta. Selanjutnya ada Customer Relationship Management yang akan dijelaskan oleh saya Roza Fauziah. Customer Relationship Management singkatnya adalah teknologi untuk mengelola semua hubungan dan interaksi perusahaan dengan pelanggan dan pelanggan potensial atau pelanggan tetap. Atau CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi membantu menarik prospek penjualan dan mengkonvensikan mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada menjadi pelanggan yang puas dan loyal. Dan tujuan sederhananya dari CRM ini adalah meningkatkan hubungan bisnis,
yaitu untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk selanjutnya memberikan pelayanan yang lebih optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis itu tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada komponen Customer Relationship Management yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hubungan bisnis, yaitu yang pertama ada akses pelitian komitmen, yaitu kemudahan untuk dihubungi dan komitmen untuk memberikan garansi produk atau jasa yang berkualitas kepada pelanggan. Dan yang kedua ada Selecting and Developing Customer Contact Employee, yaitu memberikan pelatihan yang memadai untuk karyawan yang akan menanggapi masalah konsumen, sehingga karyawan memiliki rasa percaya diri dan loyalitas kepada perusahaan. Contohnya yaitu memberikan pelatihan kepada customer service dan call center. Lalu yang ketiga ada Customer Contact Requirements, yaitu untuk menyampaikan pelayanan yang prima, perusahaan memerlukan sebuah SOP atau Standard Operating Procedure. Dan yang keempat ada Effective Complaint Management, yaitu perusahaan bisa mengatasi masalah yang terjadi pada konsumen dengan efektif dan cepat. Karena berdasarkan penelitian Technical Assistant Research Program, konsumen yang masalahnya tidak terpecahkan akan mengatakan ke lebih banyak orang dibandingkan dengan masalahnya yang terselesaikan. Dan yang kelima ada Strategic Partnership and Alliance. Semakin perusahaan fokus terhadap bisnis utamanya, semakin perusahaan membutuhkan perusahaan lain untuk melayani konsumen dengan baik.